Katanya kalau masuk ke pondok, kehidupan kita akan lebih tenang dan lebih dekat sama Tuhan. Karena fokus ibadah sama memperbaiki diri. Alah, siapa itu yang ngomong? Hey! Nih, gue punya cerita pengalaman seram di dalam area pondok. Padahal dulu gue pikir kalau di dalam pondok tuh udah terlindungi dengan pelindung khusus level ultra biar gak kena black magic. Tapi sepertinya anggapan gue itu salah deh. Kenalin, gue Ajwa. Umur gue sekarang 20 tahun, mahasiswa semester 4. Gue mau ceritain kejadian aneh waktu masih SMP kelas 1, pas baru mondok sekitar 2 mingguan di sebuah pesantren. BTW, pondok gue ini gabungan SMP dan SMA. Santri cewek cowok udah pasti dipisah asramanya. Dan kelasnya juga. Kawasan santriwati ada sendiri. Santriawan juga punya wilayahnya sendiri. Momen yang bikin kita bisa ketemu cuma pas sholat berjamaah. Semua digabung di satu masjid besar yang lokasinya ada di tengah pondok. Gue pada masa itu tinggal di asrama bareng sama 39 orang lainnya. Satu angkatan semua tuh. Di asrama ada 2 kakak kelas SMA yang tugasnya jadi pembina. Nah, di setiap asrama ini ada 10 kapling. Tiap kapling ada 4 kasur susun. Di atas 2 dan di bawah 2. Gue kebetulan dapat kasur atas bareng sepupu gue. Waktu awal mondok semuanya masih normal. Banyak penyesuaian diri kayak Sandy waktu di Bikini Bottom. Sesekali kita-kita masih ada yang suka nangis karena kangen rumah. Ya masih wajar lah menurut gue. Tapi semua mulai berubah ketika salah satu temen gue mulai aneh. Kita sebut aja namanya Dona. Dona ini aslinya ceria dan friendly. Tapi tiba-tiba dia sering bengong. Terus nangis sendiri tiba-tiba. Gue juga gak ngerti kenapa. Kita semua ngira kalau dia cuma lagi kangen sama rumah. Tapi entah kenapa kejadian ini sering munculnya tuh pas mau maghrib. Makin lama Dona kelakuannya makin aneh. Dia juga jadi sering sakit. Sampai akhirnya orang tuanya sering datang buat jengukin. Bahkan dia sering pulang, katanya sih buat berobat. Suatu hari bapaknya Dona datang ke asrama. Di situ kejadian aneh pertama dimulai. Bapaknya ini masuk ke WC asrama. Terus nempelin lidi-lidian gitu ke dinding WC. Bentuknya tanda silang. Posisinya deket sama kloset. Kita nggak tahu itu buat apa dan kenapa bapaknya Dona ngelakuin itu. Yang kita mulai rasain, belum lama setelah itu temen gue yang lain mulai ngerasain hal-hal aneh. Kita sebut aja temen gue ini namanya Sipa. Kapling atau kamarnya dia ini emang deket sama WC. Si Sipa ini juga keluarganya masih kental sama hal-hal mistis gitu. Sampai suatu sore, ibunya sama omnya dateng tuh jengukin dia. Pas kakak pembina lagi gak ada, ibu sama omnya Sipa ini ngumpulin kita semua di asrama. Kita disuruh buat duduk melingkar. Di tengah lingkaran ada omnya Sipa. Terus di samping si omnya ini ada kantong kresek hitam dan botol air minum besar. Kita di situ disuruh nyebutin nama orang tua dalam hati. Terus baca-baca surat pendek gitu. Gue ngerasa gak enak banget di situ. Kayak ada yang aneh nih. Jujur janggal. Akhirnya gue sama beberapa temen gue keluar asrama dan ngadu lah tuh ke ustazah. Ustazah langsung datang tuh ngebubarin kejadian itu. Tapi setelah itu, kantong kresek hitam yang tadi di sebelah si om-om aneh itu sekarang digantung di jemuran belakang asrama yang nyambung ke WC. Terus botol airnya dipakai buat nyiram depan asrama setiap pagi dan malam sebelum tidur. Dan yang ngelakuin itu semua tuh si Sipa. Gak lama setelah hari-hari itu, kesurupan mulai kejadian tuh di kakak kelas SMA. Yang pertama itu Kak Eka. Kak Eka ini sering kesurupan dan hampir selalu menjelang maghrib. Awalnya kejadian itu cuma di asramanya, tapi lama-lama jadi makin sering. Dan anehnya lagi, setiap Kak Eka kesurupan, Dona si temen gue yang pertama itu juga jadi sering ikut kesurupan. Seolah-olah saling nyambung. Sampai suatu hari, kejadian paling bikin merinding itu terjadi. Waktu itu pas banget lagi maghrib. Semua santri lagi sholat berjamaah di masjid, termasuk gue. Dan posisi gue pada saat itu lagi gak begitu deket sama Kak Eka. Di tengah sholat, Kak Eka tiba-tiba lepas mukena dan ngamuk di dalam masjid. Suaranya keras banget. Beberapa orang di deket dia sampai batalin sholat buat megangin dia. Setelah kejadian di masjid itu, Kak Eka jadi makin sering kesurupan. Habis itu mulai muncul lagi nih satu kejadian aneh di kakak kelas SMA, namanya Kak Irma. Kalau yang ini kesurupannya ekstrim parah. Kak Irma pernah hampir lompat dari lantai atas asrama. Wah gila, dikiranya dia bisa terbang kali.
Sejak saat itu dia jadi selalu dijagain sama temen-temennya. Sampai suatu hari, puncak kejadian yang paling nyereminnya itu di tengah malam. Sekitar jam 12 malam, Kak Eka dan Kak Irma tiba-tiba kesurupan bareng dong. Ditambah ada beberapa santri juga yang ikut kesurupan. Tapi yang paling parah tuh ya mereka berdua. Teriakan mereka kenceng banget, kedengeran sampai seluruh kawasan santriwati. Sampai akhirnya ustadz, ustazah, dan 3 kiai di pondok tuh dipanggil. Kita semua dilarang keluar tuh dari asrama dan disuruh zikir di tempat masing-masing selama kejadian dan gak ada yang berani macem-macem. Kak Eka, Kak Irma, dan santriwati lain yang lagi kesurupan diruqyah di ruangan yang berbeda. Dan itu berlangsung lama banget. Kak Eka teriak-teriak, "Temen gue banyak di sini." Terus salah satu kiai nanya temennya itu ada di mana aja. Dia bawa geng ternyata ke sini guys. Kak Eka ini akhirnya dibawalah tuh ke beberapa tempat buat ngasih tahu kiai temennya tuh ada di mana aja. Sampai akhirnya dia berhenti di asrama gue dan nunjuk ke arah WC asrama. Di WC itu kiai ngikutin Kak Eka yang masih jalan pelan-pelan ke dalam WC. Terus dia nunjuk ke arah lidi. Masih inget kan lo semua sama lidi yang ditaruh sama bapaknya Dona di WC asrama waktu itu? Nah itu dia nunjuk ke situ. Habis itu barangnya diambil sama Pak Kiai, terus mereka pindah lagi ke spot yang lain. Anjir, ini udah kayak lagi ngumpulin Horcruxnya Voldemort deh. Mereka jalan ke arah jemuran belakang yang nyambung ke WC. Terus si Kak Eka ini nunjuk ke kantong kresek yang digantung di jemuran itu. Kita nggak pernah tahu isi kresek itu apa, karena kita ngerasa itu bukan barang pribadi kita. Jadi kita nggak mau sembarangan kepo sama barang orang lain. Tapi kalau dipikir-pikir, semua kejadian aneh ini mulai muncul karena barang-barang aneh itu. Kantong kresek itu akhirnya dibawa sama Pak Kiai. Habis itu Kak Eka pindah tempat lagi dan mulai nunjuk ke arah botol air. Iya, botol air yang sebelumnya dipakai sama Sipa yang buat nyiram halaman depan asrama setiap pagi dan malam sebelum tidur itu. Akhirnya ketiga barang itu dikumpulin dan dibakar bersamaan di depan asrama. Semua yang punya boneka-boneka bermata kelereng juga dikumpulin jadi satu di sana. Dicongkel matanya dan langsung dibakar karena takut jadi tempat bersarang makhluk-makhluk yang kabur dari 3 benda itu nantinya. Terus pas barang itu dibakar, teriakan Kak Eka makin keras dan menggelegar. Disusul sama teriakan Kak Irma dan santriwati lain yang juga kesurupan pada saat yang sama. Proses ini memakan waktu yang cukup lama karena ruqyah baru beres sekitar jam 3 pagi tuh. Malam itu kita semua gak tenang, gelisah karena takut ada hal yang lebih buruk akan terjadi. Makanya kita semua selalu berjaga dan zikir dan ruqyah mandiri di kamar masing-masing. Menjelang subuh kita disuruh mandi. Tapi di kondisi kayak gini gak ada yang berani mandi sendirian. Jadi kita mandi barengan di WC. Paling enggak di satu kamar mandi berdua lah. Apalagi setelah tahu kalau si lidi-lidi itu sebelumnya jadi tempat tinggal si makhluk-makhluk gaib itu kan. Kita masih takut lah. Gimana kalau ada teman yang ketinggalan coba? Baru deh setelah semua huru-hara itu kita akhirnya tahu kalau isi dari kantong kresek itu ternyata bangkai ayam. Aneh banget, padahal setiap kita jemur itu kresek selalu di situ. Tapi kenapa nggak ada bau bangkai ayam coba? Apa karena kecampur sama wangi cucian ya? Ya entahlah, yang jelas nggak lama setelah kejadian itu Dona dan Sipa pindah dari pondok. Setelah mereka pindah dari pondok, udah nggak pernah ada lagi deh tuh kejadian-kejadian aneh di pondok sampai gue lulus SMP. Dari pengalaman ini gue jadi sadar kalau ternyata di tempat agamis pondok pesantren aja masalah bisa jadi makin parah kalau diselesain pakai cara yang lain. Niatnya mungkin mau nolong, tapi kalau udah bawa-bawa barang aneh, ritual gak jelas dan kepercayaan di luar ajaran yang bener, yang ada malah kondisinya makin kacau. Hal mistis itu mungkin ada, tapi bukan berarti semuanya harus dilawan pakai cara mistis juga. Gue jadi belajar kalau rasa takut bikin kita jadi gampang percaya sama apapun yang katanya bisa ngilangin gangguan, padahal belum tentu bener juga. Justru di saat kayak gitu, yang paling aman itu pegangan sama Yang Maha Kuasa, doa, zikir, dan orang-orang yang memang paham ilmunya. Karena perlindungan paling kuat itu bukan dari benda, bukan dari ritual aneh, tapi dari keyakinan dan cara yang benar. Segitu aja cerita dari gue. Kalian tim percaya atau nggak percaya sama hal mistis kayak gini nggak sih? Tulis di komen dong. Bye-bye.